Oke, kali ini saya akan kasih tahu teman-teman bahwasannya expander atau expander cross teman-teman tuh bisa dipasang alat untuk mengubah CarPlay atau Android Auto yang tadinya pakai kabel menjadi wireless. Teman-teman lihat sekarang ya, teman-teman lihat sekarang langsung aktif Android Autonya, dan di seputar dashboard nggak ada HP ya, nggak ada HP, dan langsung aktif si Android Auto dan mobil aktif nyala. Oke, dan nggak berapa lama kemudian, sekitar 30 detik, Android Auto-nya langsung nyala. Sekali lagi, nggak ada HP ya di dashboard, nggak ada. Biasanya kan pakai kabel tuh ya, kabelnya ini dipakai ke alat lain. Nanti saya ceritakan gimana bisa kita pakai wireless Android Auto atau wireless CarPlay di Expander atau Expander Cross. Expander sekarang yang sampai saat ini atau Expander Cross sekarang yang sampai saat ini belum mendukung CarPlay wireless atau Android Auto wireless. Alatnya akan saya tunjukkan berada di bawah ini. Nah, sebelumnya kabelnya dipakai untuk HP ya, dikoneksi ke HP, sekarang dipakai untuk ke alat pengkonversi dari kabel ke wireless. Alatnya di bawah. Namanya CarLink Kit ya. Ini dia CarLink Kit, ini alatnya. Dan ini fisik kotaknya ya. To R. Oke, ini pembelian yang kedua, yang pertama itu yang kedua. Alatnya seperti ini sama ya, kecil. Nah, ini ada lubang USB, ini nggak perlu dipakai ini untuk upgrade software. Rubbish banget, jelek banget supportnya, jadi jangan coba-coba upgrade softwarenya ya. Kalau udah berfungsi udah. Kalau misalnya ada daftar updatean software, jangan di upgrade, kadang-kadang nanti nggak berfungsi lagi, karena memang fungsinya itu untuk konversi dari wire ke wireless. Jadi untuk selainnya nggak perlu gitu, nanti bisa jadi break atau nggak bisa connect lagi. Nah, ini pakai USB-C, di kotaknya nanti ada dapat USB-C ke USB-C, dan karena expander pakai versi USB yang lama, USB-A ya, jadi ada USB-A sama USB-C. Tapi saya sarankan untuk ganti kabel yang lebih bagus lagi ya. Saya pakai kabel yang pendek ini, speednya 40 GB per second, cuman nggak perlu ya. Tapi untuk transmisi data jadi lebih stabil gitu. Teman-teman bisa pakai kabel data yang mana aja yang bisa support untuk uh, bukan hanya ngecas ya, tapi juga untuk data gitu. Jadi upgrade aja kabelnya, nggak usah pakai kabel yang datang dari kotaknya saat pembelian. Nah, ini USB-C, langsung connect aja ke situ ya, langsung letak atau tempel. Saya tempel pakai double tip. Nah, sebentar aja udah berganti layar karena saya sentuh. Ini nggak tahu ya, karena memang USB-nya udah agak bermasalah, disentuh aja udah berganti disconnect. Nah, itu alatnya tadi. Ini harganya 800.000 saat saya pembelian di tahun lalu di AliExpress. Dan karena AliExpress nggak bisa lagi mengeluarkan pengiriman ke Indonesia, jadi teman-teman bisa cari di toko hijau ya. Mungkin harganya beda sekitar 1.200.000, 1.300.000. Lihat yang betul-betul dia CarLink Kit 2R yang versi terbaru, bukan yang 3, bukan yang 4. Nah, di mana saya letak HP-nya? Di sini teman-teman bisa lihat nggak ada ya. Nah, di mana saya sembunyikan? Jadi HP Android yang saya pakai itu HP Samsung A32 yang sudah Android Auto, agak LED memang teman, nggak apa-apa, oke. Itu saya sembunyikan di sini. Nah, sembunyi sambil dia ngecas ya. Jadi kabelnya itu kan di belakang tuh ada colokan itu dua ya. Nah, saya umpetin di sini, saya sembunyikan di sini, udah lupakan aja gitu. Jadi waktu mobil nyala dia langsung aktif gitu, jadi nggak perlu repot-repot ya. Dan musik juga langsung nyala, dan kalau ada map yang tadinya kita pakai sama perjalanan, dia akan langsung resume gitu. Jadi udah lupa aja. Jadi seperti kita memang punya, seperti layaknya kita pakai Android Auto atau Apple CarPlay wireless yang memang betul-betul udah ada tersemat di head unit expander, tapi kita pakai alatnya. Bisa dua fungsi, CarPlay dan untuk Android Auto wireless, dua-duanya bisa. Pilih salah satu mana teman-teman pakai. Kelebihannya itu nggak capek ya, kita nggak perlu repot-repot seperti saya bilang tadi. Kalau misalnya teman-teman langsung masuk mobil atau teman-teman lupa HP udah di dalam tas, udah langsung aktif gitu, dan tanpa repot-repot lagi colok kabel, taruh HP di holder saya di situ, nah, di sini. Jadi lupakan, dia langsung aktif saat itu juga. Meskipun teman-teman berada dalam rumah dekat ya, teman-teman bisa langsung aktif mainkan Apple CarPlay-nya ya, tanpa harus capek-capek colok-colok lagi ya. Ini udah otomatis, udah karena terhubung gitu. Dan juga musik untuk Android Auto udah langsung aktif, kecuali untuk CarPlay dia memang dari sana seperti itu, bukan dari bawaannya dari si CarLink Kit. Memang seperti itu ya. Kalau misalnya kita berhenti terus kita lanjut lagi
nyalain mobil. Kalau untuk Android Auto dia langsung aktif karena ada pilihan resume untuk musik, tapi untuk CarPlay kita harus lakukan manual, kecuali teman-teman bisa pakai shortcut. Nanti kan saya jelaskan. Kekurangan pakai CarLink Kit ini yaitu delay. Itu delay waktu saat ganti musik. Teman-teman lihat ya, saya pencet. Ya, teman-teman lihat di sana, saya pencet. Dia biasanya langsung delay sekitar 2 detik untuk mainkan lagu. Itu lumrah lah, nggak masalah lah, nggak sampai 5 detik 10 detik ya, cuman 2-3 detik delay karena kita pakai wireless. Itu aja kelemahan. Sama-sama di Android Auto juga delay 2 detik, dan di Apple CarPlay juga delay selama 2-3 detik. Dia agak nge-lag di layarnya ketimbang pakai kabel ya. Untuk scroll sana sini dia kurang responsif ya, kurang bagus, nge-lag. Teman-teman lihat ya, ini saya coba di sini. Ini mapnya oke, cuman untuk yang lain-lain dia nge-lag. Terasa banget nge-lagnya kalau misalnya pilih-pilih menu. Nih. Ya, dia agak nge-lag sedikit. Sama seperti di CarPlay juga. Itu kekurangan kedua ya, dia nge-lag. Cepat bikin habis baterai HP. Karena wireless nggak terkoneksi ke kabel, jadi otomatis baterai daya handphone juga cepat habis gitu ya. Nah, kelemahan yang terakhir, yang keempat dari CarLink Kit ini, khusus untuk iPhone, baik itu iPhone yang terbaru atau yang lama yang sudah saya tes di iPhone SE 2020 dan iPhone 15, dia nggak bisa langsung connect ke CarLink Kit karena si iPhone nggak bisa ngebaca WiFi dari CarLink Kit. Jadi harus ada pengaturan lebih lanjut untuk penggantian settingan WiFi di CarLink Kit. Itu kelemahan yang betul-betul saya pertama kali itu bikin pusing. Udah beli mahal-mahal, kenapa nggak connect ke CarPlay? Dan akhirnya saya temui masalahnya di mana. Jadi teman-teman harus, nanti saya akan buat videonya ya setelah video ini supaya lebih jelas lagi ya untuk iPhone gimana cara mudahnya untuk pertama kali connect CarLink Kit. Dan ada pengaturan WiFi di CarLink Kit hanya bisa digunakan HP Android. Teman-teman punya HP anak yang Android atau HP istri yang Android, pinjam ya, konekkan CarLink Kit. Nanti di CarLink itu ada settingannya, ada settingan penggantian WiFi dari 5 GHz ke settingan 5 GHz 161. Nanti kan saya jelaskan lebih lanjut. Ini WiFi CarLink Kit saya yang kedua, karena yang pertama saya coba ganti-ganti gagal dan akhirnya nggak bisa connect, jadi udah dead ya, nggak bisa connect apa-apa, dan supportnya juga sucks banget ya dari CarLink Kit ini. Akhirnya saya beli lagi yang kedua kali. Ini CarLink Kit yang kedua saya beli setelah yang pertama mati karena percobaan untuk iPhone itu gagal. Akhirnya saya coba, akhirnya benar, sampai sekarang saya pakai. Nanti akan saya bikin video untuk khusus iPhone. Oke teman-teman, sekian ya untuk video kali ini tentang CarLink Kit atau mengubah kabel wire CarPlay dan Android Auto menjadi wireless di expander dan expander cross tanpa harus ganti head unit. Itu tadi kelebihannya udah, dan kekurangannya udah saya jabarkan. Jadi sekali lagi teman-teman bisa beli di toko hijau ya, kalau lagi yang pengen banget jadi wireless, teman-teman bisa beli yang versi terbaru. Saya rekomendasikan beli terbaru karena dia bisa dual support, Android Auto bisa wireless dan CarPlay wireless juga bisa dua-duanya. Tapi sekali lagi hanya sekali pakai. Maksudnya kalau teman-teman punya dua HP Android atau CarPlay, teman-teman bisa pilih mana yang lebih suka segi tampilan atau segi fitur dari kedua platform operating system di Android dan CarPlay. Oke, untuk tipsnya tadi teman-teman bisa sembunyikan di sini. Ya, ini biasanya HP yang jarang pakai ya. Teman-teman bisa letak di sini, lupakan ya, tutup. Tapi ingat kalau lagi dorsemir cabut ya HP-nya, pindahkan ke tas, dan di belakang nih saya colok sebagai daya ya. Jadi HP-nya selalu dicas, selalu penuh tanpa harus takut kehilangan daya baterai. Jadi memang saya khususkan HP-nya itu untuk Android Auto di mobil saya di Expander Cross. Sekian buat teman-teman semua, semoga membantu.